Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah yang beliau tulis dalam kitabnya Maqalatul Islamin dan dengan syarah Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab Su'alu mungkarin wa nakir. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wa yu'minun bimungkarin wa nakirin. Para ulama salaf, ashabul hadis, ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya malaikat mungkar dan nakir. Wal mi'raji, dan mereka mengimani peristiwa al-Isra wal Mi'raj. War ru'ya fil manam, demikian pula mimpi ketika tidur. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dalam bab ini ada 3 pembahasan yang sudah kita bacakan tadi, ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari tentang mengimani mungkar dan nakir, kemudian adanya Isra wal Mi'raj dan mimpi ketika tidur. Kita baca syarahnya. Kullu hadil masail mimma yu'minu bihi ahlus sunnah. 3 pembahasan tadi semuanya diimani oleh ahlus sunnah. Karena ketiga-tiganya ada dalam nas. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Ketika sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul menjelaskan tentang 3 hal tadi, maka ahli sunnah pun membenarkan, mengimani sami'na wa sadaqna. Kami mendengar dan kami benarkan. Kemudian wa qarrara hadza al-Imam Al-Hafidz Abu Bakar Al-Ismaili fi kitabihi I'tiqadi A'immati Ahlil Hadis.
sebagaimana biasanya pensyarah yaitu Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz membawakan setiap bab ucapan dari ulama salaf yang lain, diantaranya Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah yang hidup di abad keempat Hijriah, dalam kitab beliau I'tiqad A'immati Ahlil Hadis, akidah para imam ahlil hadis. Haitsu qal, beliau berkata, ini tentang poin yang pertama yang berkaitan dengan pertanyaan mungkar dan nakir. Qal wa yu'minuna bimas'alati munkarin wa nakirin ala ma sabatah bi al-khabaru an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yaitu tadi para imam-imam alil hadis. Ini sudah kita sampaikan, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitab-kitab beliau tadi hanya menukil ijma' salaf. Ya, judulnya saja Maqalatul Islamiyin, kemudian disebutkan dalam salah satu babnya Jumlatu Ma'alai Ashabul Hadis, kesimpulan ajaran akidah para imam-imam ahli hadis. Kemudian Imam Abu Bakar Ismaili juga sama, judulnya saja kumpulan akidah para imam-imam ahli hadis. Ini semuanya ijma' salaf dalam al-aqidah. Di antaranya mereka sepakat mengimani adanya pertanyaan mungkar dan nakir sebagaimana yang telah dicantumkan, disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ma'aqaulillahi ta'ala, ditambah dengan firman Allah surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, yaitu ucapan la ilaha illallah di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, semoga Allah mengokohkan, menetapkan kita di atas al-qawli sabit fid dunya wal akhirah. Wa yudhillullahu dhalimin, Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kemudian Imam Abu Bakar Ismaili meneruskan lagi ucapan beliau, wa ma warada tafsiruhu anin Nabi sallallahu. Dibawakan ayat tadi karena ada kaitan dengan iman kepada fitnah kubur. Karena Rasul mentafsirkan ayat tadi, qultu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda fi tafsir halil ayat, tentang tafsir ayat 27 surat Ibrahim tadi, al-muslim idza su'ila fil qabri yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Seorang muslim apabila ditanya di kuburnya, maka dia bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dalam riwayat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang panjang lebar tentang perjalanan ruh, mulai dicabut oleh malakul maut sampai mendapatkan nikmat kubur, ya, potongan hadisnya, redaksinya, ketika ditanya marabbuka, maka orang mukmin menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ya, ini membantah makhluk halus. Tahu siapa makhluk halus? Hah? Bukan jin, ya, makhluk halusinasi. Para manusia-manusia komunitas halu yang mengatakan kalau ditanya marabbuka, jawablah Rabbku adalah Habib fulan. Ini naudzubillahi min dzalik. Ya, orang-orang apa? Yang halusinasinya sampai kufur kepada Allah. Ya, apa bedanya dengan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la? Naudzubillahi min dzalik. Ya, dan dalam 3 pembahasan tadi, ya, makhluk-makhluk halus tadi itu memiliki penyimpangan-penyimpangan yang bertingkat-tingkat. Ya, kalau mau kita sebutkan, tingkatan yang pertama, ya, masih mensejajarkan diri mereka yang mengaku keturunan Nabi dengan Nabi. Ya, kalau kalian cinta Nabi, wajib mencintai mereka.
Padahal jelas berbeda. Nabi SAW mewajibkan kepada kita cinta karena Allah, bukan cinta karena apa? Kekerabatan dengan Nabi SAW. Kalau di luar orang-orang yang bertauhid, yang di atas akidah Ahlussunnah, yang jauh dari sunnah Rasul alias ahlul bidah. Autsaqral iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan cinta dan benci karena Allah. Man batta'a bi amalu lam yusri bi nasabuhu. Orang yang lambat amal perbuatannya tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Ya, seandainya sekali lagi, seandainya mereka punya akte notaris betul-betul keturunan Nabi, saat dunia sepakat misalnya, ya tetap cinta dan benci bukan karena nasab keturunan. Rasul yang mengajarkan. Maka doktrin wajib mencintai mereka dengan alasan keturunan Nabi tidak cukup. Harus ditambah iman dan amal soleh, tauhid dan sunnah Rasul. Ya, sebagaimana yang Rasul ajarkan. Ini masih doktrin untuk apa? Umat mencintai mereka sama dengan mencintai Nabi. Kalau kalian cinta Nabi, sedekahkan semuanya untuk itu ujungnya ya. Namun ini masih level yang paling rendah dari kesesatan mereka. Yang lebih tinggi lagi, lebih daripada kedudukan Nabi. Ya, kalau tadi apa? Mensejajarkan dengan Nabi. Kalau kalian cinta Nabi, wajib cinta apa? Ya, mereka. Na'udzubillah min dzalik. Yang lebih level tinggi lagi kesesatan mereka mengatakan kalau Nabi, nanti ini pembahasan yang kedua, kalau Nabi Isra Mi'raj sekali saja, kalau tokoh mereka apa? Berapa kali? 70 kali. Sudah kalah Nabi. Ya, sekali lagi bertingkat-tingkat. Asyaiton demikian. Tidak cukup sampai di situ. Ya, tadi mereka apa? Tidak cukup hanya mengataskan, ya, mendudukan tokoh mereka di atas Nabi, bahkan sejajar dengan Allah. Itu tadi. Kalau ditanya, "Man rabbuka?" Jawab Habib fulan. Ya, orang mukmin menjawab apa? Rabbi Allah. Ini doktrin yang kufur syirik akbar. Masihkah cinta kepada orang-orang seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Bahkan tidak cukup sampai di situ saja. Tidak sampai ya sejajar dengan Allah. Bahkan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin ada di antara antum, semuanya tersebar di media sosial. Nggak perlu tabayun sudah. Bagaimana kufurnya mereka sampai ya Allah dikalahkan oleh tokoh-tokoh mereka. Ya, kita mendengar statement, kalau Allah mau menimpakan musibah, harus izin kepada wali-wali kutub. Jadi apa? Wali kutub lebih daripada man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah? Ini kebalik. Allah harus minta izin kepada apa? Wali-wali kutub mereka, wali-wali mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi, kesyirikan di atas kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka apakah umat dibiarkan ya dengan halusinasi mereka yang bukan sekedar guyonan, gurauan, namun itu keyakinan mereka. Ya, mereka sekali lagi jauh ajarannya lebih syirik daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, orang musyrikin jahiliyah, kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab, Allah. Tapi mereka mendoktrin tadi. Kalau ditanya, marabbuka rabbi habib fulan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekali lagi, kesesatan, plus kesyirikan, kekufuran yang luar biasa. Pelecehan kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mentafsirkan ayat tadi, surat Ibrahim 27. Ini yang berkaitan dengan orang muslim, orang mukmin yang bertauhid. Kalau ditanya di kuburnya, siapa Rabbmu? Maka dia menjawab, Rabbi Allah.
atau dia bersaksi alla ilaha illallah. Ini hanya bagi yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah. Oleh karena itulah seorang muslim muslimah harus betul-betul menyiapkan diri menjawab pertanyaan ini. Ya, dengan diantaranya belajar al-usul as-salasa. Marrabuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Apalagi tadi dengan banyaknya kesesatan, kesyirikan, doktrin-doktrin ya yang kufur akbar. Dan ini sekali lagi janji Allah, Allah hanya mengokohkan orang-orang yang beriman. Yusabbitullahu alladhina amanu. Yang beriman, yang bertauhid, yang bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir dengan benar hanyalah orang yang bertauhid, yang paham tentang at-tauhid, ya, dan betul-betul berpegang teguh dengan at-tauhid. Al-muslim idza su'ila fil qabr yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Fadzalika qaulullah ta'ala, dan itulah makna firman Allah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit. Ya, sudah kita sampaikan al-qaul tsabit itu adalah min asma la ilaha illallah. Ya, nama la ilaha illallah itu banyak. Kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, al-kalimatul thayyibah, al-urwatul wusqa, kalimatum baqiyah. Ya, seperti yang pernah kita cantumkan dalam kitab kita Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Al-qaulu tsabit maknanya adalah kalimat la ilaha illallah. Allah mengokohkan orang yang beriman dengan ucapan yang as-tsabit di kehidupan dunia. Ya, maksudnya istiqamah di atas tauhid, itu taufik pertolongan dari Allah. Demikian pula di akhirat, di antaranya di alam barzakh. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun penamaan mungkar wan nakir, ya, ini ada dalam hadis yang sahih. Kalau tidak salah hari bulan yang lalu, nggak salah kita kajian di TV Roja pembahasan Al-Mandhumah Al-Ha'iyah oleh Imam Abdullah bin Abi Dawud, kumpulan bait-bait syair tentang akidah oleh putranya Imam Abu Dawud. Ada pembahasan masalah ini dengan syarah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Imam Abdullah bin Abi Dawud berkata dalam mandhumanya, kumpulan bait-bait syair itu, beliau mengatakan la tungkiran jahlan nakiran wa mungkaran. Jangan engkau mengingkari dengan kejahilanmu malaikat mungkar dan nakir, atau malaikat nakir dan mungkar. Ya, di antara dalil tentang dua nama malaikat tersebut yaitu sabda Rasul SAW, idza kubiral mayyit atahu malakani aswadani azraqan yuqalu li ahadima mungkarun wal akhar nakir. Apabila mayit sudah disemayamkan, entah datang semua pelayat, nggak berhenti-henti, tetap akan datang. Ya, jangan mengatakan apa? Ya, belum ditanya oleh malaikat. Ini sekali lagi juga sama, manusia yang apa? Halu. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang melecehkan Allah, melecehkan malaikat, yang melecehkan Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, Ahlus Sunnah mengagungkan Allah, mengagungkan malaikat, Nabi sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, apabila mayat sudah dikubur, maka didatangi oleh dua malaikat, cirinya aswadani azraqan. Dalam syarah Syekh Abdul Razak disebutkan makna aswadan yaitu wajahnya hitam, matanya kebiruan. Ini sekali lagi ciri malaikat mungkar wan nakir, aswadan azraqan. Kalau terjemahannya hitam kebiruan. Hitam di situ wajahnya, ya, karena mereka ketika ditanya, ya, mereka tidak mengenal malaikat mungkar dan nakir, maka dinamakan mungkar dan nakir dari makna kata-kata nakirah yang tidak dikenal. Bukan dari makna nahi mungkar, mungkar bukan, ya. Malaikat mungkar dan nakir dinamakan mungkar dan nakir karena tidak dikenal oleh yang meninggal dunia. Intinya Rasul mengatakan
Munkar wa Nakir. Itu dua nama malaikat yang wajib diimani. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, dan pembahasan ini ada dua sisinya, sisi iman kepada malaikat dan iman kepada hari akhir. Wajib mengimani hari akhir, dan di antara iman kepada hari akhir mengimani fitnatul qabr, fitnah kubur. Apa makna fitnah kubur? Apa makna fitnah di situ? Ujian, pertanyaan. Bukan fitnah dalam makna bahasa orang kita. Jangan kamu menfitnah saya. Bukan. Mereka di situ nggak menfitnah dalam makna orang kita. Namun fitnah secara bahasa Arab artinya al-imtihan, al-ikhtibar, ujian. Malaikat menguji manusia di alam barzakh. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kemudian yang bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir seperti dalam hadis Al-Bara bin Azib akan mendapatkan nikmat kubur, dibentangkan kuburnya, dibuka pintu surga, dia bisa merasakan nikmat surga meskipun belum masuk ke dalam surga tersebut. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur. Adapun yang tidak bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir akan dipukul dengan palu yang kalau dipukulkan di sebuah gunung besar akan hancur. Kemudian disempitkan alam kuburnya, dibukakan pintu api neraka. Dan itulah makna firman Allah dalam surat Ghafir, an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyah. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadil ayah aslun kabirun atau aslun azimun fi istidlali ahli sunnah ala adzabil qabr fil barzakh. Ini adalah ayat yang merupakan pegangan dalil yang kuat bagi ahli sunnah menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. Namun kelompok-kelompok sesat mengingkari akan hal tersebut. Di antaranya kelompok Al-Mu'tazilah. Demikian pula dalam bab ini wa khalafa ahla sunnah wa khalafa ahla sunnati fi hadil mas'alah Dirar ibnu Amr wa Bishr al-Marisi. Dalam masalah munkar wan nakir ada orang-orang yang sesat yang menyelisih al-sunnah mengingkari adanya malaikat munkar dan nakir, di antaranya Dirar bin Amr wa Bishr al-Marisi dari tokoh-tokoh kelompok Al-Mu'tazilah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya, poin yang kedua, wa hukmul mi'raj hukmu ghairihi minal mughayyabat. Pembahasan masalah Isra wal Mi'raj, ini masalah yang sama dengan yang lain yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Maknanya tidak boleh kita mengimani membenarkan kecuali kalau ada dalil yang terang, yang jelas, entah dari ayat atau hadis yang sahih. Kemudian kata beliau, nu'minu bihi wala nastaghil bi kaifiyatihi. Kita wajib mengimani adanya Isra wal Mi'raj. Kejadiannya, peristiwanya, kita wajib mengimani. Apalagi ada ayatnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Dalam awal surat Al-Isra. Bahkan nama suratnya surat apa? Al-Isra. Wajib mengimani membenarkan adanya Isra wal Mi'raj. Namun pertanyaannya, kapan itu terjadi? Apa betul tanggal 27 Rajab seperti yang tercantum di bulan ini? Maka dijawab oleh para ulama al-hadis, di antaranya oleh Abul Khattab Ibnu Dihyah, dalam kitab beliau yang sempat kita sampaikan khutbah Jumat kemarin di sini, masalah Rajab. Beliau mengatakan dalam kitabnya, ada wajab fi bayani wad'il wadha'ina fi Rajab. Sekali lagi ditulis oleh Imam Ibnu Dihyah yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan
wa qad dzakara ba'dul qusas annal Isra fi Rajab wa hadza inda ahli ta'dil wal jahr ainul kadhib. Sebagian para pendongeng menyebut bahwa Isra wal Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Ini menurut pakar ulama ahli hadis kedustaan yang nyata. Karena yang apa? Berpendapat seperti ini. Namun ini sekali lagi sekedar menukil ucapan para ulama hadis. Demikian pula ini dibenarkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga dalam kitab beliau tentang Rajab. Dan juga para ulama mengatakan tidak ada riwayat yang sahih, tidak ada ucapan sahabat Nabi tentang kapannya, bulan berapa terjadinya Isra wal Mi'raj. Apa itu tadi? Penentuan bulan Rajab tidak ada kepastian dalilnya, riwayatnya yang sahih. Sekali lagi penanggalannya sudah tidak ada dalil yang sahih, tidak ada ucapan sahabat tabi'in, itu hanya pendapat-pendapat. Sekali lagi ini masalah gaib. Sekali lagi tidak bisa dijadikan sebagai penetapan ketentuan kapan terjadinya Isra wal Mi'raj. Sekali lagi yang kita ingkari penanggalan bulannya, bukan asal kejadiannya. Kejadiannya sekali lagi kita mengimani. Apalagi sekali lagi tadi ayatnya jelas, cuma kapan, bulan berapa. Ini yang banyak khilaf antara para ulama. Intinya tadi tidak bisa ditentukan waktunya secara pasti. Kalau sudah tidak bisa ketentuannya, apalagi tanggalnya 27 Rajab, bulannya saja sudah nggak ada dalil yang sahih tentangnya. Apalagi tanggalnya, apalagi ritual-ritualnya. Malam 27 Rajab dijadikan sebagai malam untuk mengkhususkan sholat malam. Seperti orang sekarang ini, sebagian orang doa bersama, sholat malam bersama, malam tahun. Tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Tasabuh Islami namanya. Kalau tahun baru, nyumet mercon, nyumet kembang api, tasabuh dengan orang kafir. Maka ditambah Na'udzubillah min dalik. Ini hari sama dengan hari-hari biasa, nggak ada keistimewaan sama sekali. Sekali lagi, yang harus diyakini oleh setiap muslim-muslimah, Rasul SAW, para sahabat melewati hari-hari seperti ini. Maka kalau tidak ada ritual-ritual khusus dari Rasul SAW, maka kita cukup dengan apa yang diajarkan oleh Ar-Rasul. Nah, duru ma'sunnah haitsu darat. Sebagaimana kata Imam Al-Za'i tadi, Ahlus Sunnah berputar bersama sunnah kemana sunnah Rasul berputar. Rasul melewati tahun-tahun baru seperti tidak ada ritual khusus, nggak ada perayaan-perayaan, nggak ikut sama sekali. Apalagi tadi dengan 27 Rajab, tidak ada riwayatnya Rasul merayakan, menentukan dan sebagainya. Maka sekali lagi, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti yang sudah ada ajarannya, jangan ngarang-ngarang ajaran baru karena kalian sudah dicukupi oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, Isra wal Mi'raj hakun. Dalam beberapa kitab akidah disebutkan pembahasan yang satu ini. Ini sebagai akidah kita. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaqdati. Kata beliau, al-mi'raj itu benar dan Rasul telah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala fil yaqdah, dalam keadaan beliau terjaga, bukan dalam keadaan bermimpi. Wa urija ila sama, beliau diangkat sampai ke atas langit. Ila akhir kalami rahimallahu ta'ala. Intinya sekali lagi, ini salah satu pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma tadi mencukupkan dengan apa yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Bukan ngarang-ngarang hal yang baru, terutama tadi masalah penanggalannya. Kalau sudah nggak ada dalilnya, nggak ada riwayat yang sahih, ya sudah, nggak usah ditetapkan.
Apalagi ditambah-tambah dengan ritual-ritual khusus. Semuanya tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Wala nashtaghil bi kaifiyatihi. Kita nggak boleh menyelam-nyelami, mendalam-dalami, atau menyibukkan dengan bagaimananya yang tidak ada tadi. Apa? Dalilnya, riwayatnya yang sahih dari Rasulullah SAW. Meneliti kapan, ya, pakai ahli apa, artefak atau apa namanya itu, teliti. Nah, enggak usah sudah, ya, sudah enggak ada dalilnya, sudah enggak perlu diteliti kapannya, tanggalnya, sebagainya. Intinya sekali lagi, tidak perlu menyibukkan dengan yang memang tidak ada apa riwayatnya yang apa as-sahihah. Dan itu yang memang para sahabat pun tidak mau apa menyibukkan diri, tarik tanggalnya dan seterusnya. Karena apa? Cukup bagi mereka mengimaninya dan cukup bagi mereka mengambil ibrah darinya. Tidak ada perayaan, tidak ada apa ritual-ritual merayakan Isra wal Mi'raj. Padahal mereka yang lebih layak seandainya itu disyariatkan. Mereka yang langsung mendengarnya dari Nabi SAW dan Rasul yang mengalami sendiri tidak pernah merayakannya. Apakah kalian mau ngeminteri Rasul SAW? Na'udzubillahi min dalik. Cukup bagi para sahabat diimani dan diambil pelajaran-pelajaran berharga. Di antaranya masalah akidah Allah fis sama, di antaranya akidah kewajiban sholat 5 waktu dan seterusnya. Waqad usriya bin Nabi SAW minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan Nabi SAW diisrakan. Isra artinya diperjalankan di malam hari. Itu namanya al-isra. Kemudian dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana dalam ayat tadi. Alladzi barakna haulahu, yang kami barokai sekelilingnya. Kata Asy-Syaikh di sini, Rasul SAW diisrakan oleh Allah dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa. Semoga Allah membinasakan orang-orang al-Yahud dan mengembalikan Masjid Aqsa ke tangan kaum al-muslimin. Raqiban alal buraq. Beliau menunggangi, mengendarai al-buraq. Dalam Sahih Muslim, hadis-hadis tentang ini ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Di antaranya dalam Sahih Bukhari, kalau mungkin antum buka kitab salat, itu sudah muncul masalah Isra wal Mi'raj. Hadisnya panjang. Demikian pula dalam Sahih Muslim. Al-buraq itu binatang, kata Rasul, dabatun abyad. Binatang yang putih warnanya, fauqa al-himar, lebih tinggi dari keledai, namun dunal baghal, namun lebih kecil daripada al-baghal. Al-baghal itu perkawinan antara kuda dan al-himar. Kurang lebih tadi, di atas keledai. Bagaimana bentuknya? Sekali lagi jangan menyibukkan dengan yang tidak ada nasnya. Cukup imani yang sudah ada nasnya dari Rasulullah SAW. Raqiban alal buraq. Sekali lagi al-buraq, binatang. Kata Rasul dalam Sahih Muslim, dabatun, binatang yang di atas atau lebih tinggi, lebih besar daripada al-himar, keledai. Dan tadi warnanya abyad. Makanya Rasul ketika sampai ke Masjidil Aqsa, beliau ikat. Sebagaimana mengikat apa? Tunggangan yang lain. Itu betul hak, kita wajib mengimaninya. Kemudian fi sohbati Jibril, beliau ditemani oleh malaikat Jibril. Summa urija bila samawatil ula, kemudian beliau dibawa sampai ke langit yang pertama. Fara'a fil ula Adam, beliau melihat di langit pertama Adam, Nabi Adam alaihi assalam. Kata para ulama, mereka para anbiya masih di alam barzakh. Namun arwah mereka di atas langit dan mereka digambarkan dengan gambar-gambar, mereka dibentuk dengan bentuk mereka. Sedangkan sekali lagi jasad mereka di alam apa? Barzakh. Al-anbiya fi kuburihim. Namun Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala apa? Sesuatu. Sebagaimana ketika Isra wal Mi'raj Allah menampakkan para penghuni apa? Neraka, para penghuni surga, padahal mereka masih apa? Sekali lagi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah memperlihatkan kepada nabinya tentang kekuasaannya. Wa fi tsaniyah Yahya ibn Zakaria wa Isa ibn Maryam.
Di langit kedua Rasul melihat bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa alaihissalam atau alaihimassalam. Wa fi tsalitsa Yusuf, ya, di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa fil rabi'ah Idris, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Wa fil khamisah Harun, beliau bertemu di langit yang kelima dengan Nabi Harun alaihissalam. Wa fi sadisah Musa, di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa fi sabi'ah Ibrahim alaihimussalam, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihimussalam. Wa kulluhum qad rahhaba bih, dan semuanya menyambut kedatangan Nabi SAW, wa aqarra binubuwatihi SAW, dan mengikrarkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan kata para ulama, di antara hikmah Isra wal Mi'raj, Allah ingin menghibur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Inna ma'al usri yusra, karena sebelum adanya peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi dilanda, ditimpa berbagai macam bentuk kesedihan dan musibah, mulai diboikot oleh kaum musyrikin jahiliyah sampai kepada meninggalnya Abu Thalib, pamannya Rasul yang membela beliau ketika diboikot oleh kaum musyrikin jahiliyah, meninggalnya istri beliau Khadijah. Ya, intinya Nabi SAW di waktu itu dalam keadaan sedih. Makanya ada istilah Amul Huzni, tahun kesedihan. Setelah itulah Allah mengangkat beliau ke atas langit. Intinya apa? Inna ma'al usri yusra. Dan ini juga berlaku kepada apa? Semua manusia. Tidak ada apa? Kesedihan, musibah yang terus menerus. Inna ma'al usri yusra. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang berdakwah kepada at-tauhid, meskipun tadi diboikot, ada yang menolong. Allah yang menolong apa? Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga ada kaitannya dengan pembahasan kita tafsir juz amma kemarin. Ya, intinya Allah nggak akan mungkin membiarkan para dai-dai tauhid dimusuhi, diperangi oleh orang-orang musyrikin atau yang mengikuti jejak mereka. Allah pasti akan menolong mereka, meskipun sekali lagi semuanya ada ujian dan cobaannya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa aqarra binubuwatihi sallallahu alaihi wasallam, dan hikmah Isra wal Mi'raj banyak sekali, pelajaran yang berharga banyak sekali. Di antaranya juga di sini bagaimana Allah yang meninggikan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kaumnya beliau dihinakan, namun Allah tinggikan beliau sampai ke atas langit, dan juga para anbiya semuanya memuliakan Nabi SAW. Ini semuanya sekali lagi di antara hikmah Isra wal Mi'raj. Allah ingin menunjukkan bagaimana kedudukan Nabi di mata para al-anbiya war rusul. Kemudian summa rufi'a ila sidratil muntaha. Kemudian beliau diangkat sampai ke sidratil muntaha. Sidra itu maknanya pohon bidara. Ini sekali lagi makna sidra, pohon bidara. Al-muntaha, tempat terakhir. Artinya ini tempat terakhir Nabi di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah di atas langit apa? Di atas langit ketujuh. Summa rufi'a ila Baitul Ma'mur. Kemudian Rasul SAW dibawa ke Baitul Al-Ma'mur. Tempat tadi langit yang ketujuh, yang kata Rasul sendiri setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya, tidak keluar lagi. Berarti berapa jumlah malaikat? Hah? Antum hitung setahun saja berapa? Tidak usah, sudah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang bisa tahu jumlah tentara Rabbmu kecuali Allah. Ini diantara salah satu yang menunjukkan bagaimana banyaknya jumlah malaikat. 70.000 malaikat masuk setiap hari di Baitul Ma'mur, tidak keluar sampai akhir zaman nanti. Ini sekali berapa kali? Ya sudahlah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Hanya Allah yang bisa tahu berapa jumlah malaikatnya. Itu makna Sidratul Muntaha dan juga Al-Baitul Ma'mur. Tsumma urija bi ilal Jabbar jalla jalaluh. Kemudian Rasul diangkat sampai berdialog dengan Allah Jalla wa'ala. Namun apakah Rasul melihat Allah? Tidak. Sebagaimana riwayat Abu Dzar, har ra'aita rabbak?
apakah engkau melihat Rabbmu? Yaitu ketika Mi'raj tadi, Rasul mengatakan, nurun an-na'rah, ada cahaya yang menghalangiku untuk melihatnya. Dan ini tidak bertentangan, kontradiksi dengan akidah Allah fis sama. Sebagaimana yang dilontarkan oleh alil bidah, katanya Allah di langit, tapi Isra Mi'raj Rasul nggak ketemu. Ya, ini orang yang apa? Akalnya picik. Ya, walillail mathal a'la. Allah memiliki perumpamaan yang sangat tinggi. Ya, nggak mesti dalam satu tempat harus apa? Harus apa? Ketemu. Ya, kita sekali lagi walillail mathal a'la. Allah yang memiliki perumpamaan yang paling tinggi, bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, ketika misalnya pegawai ya masuk atau naik ke ruangan direktur, apakah harus ketemu? Pasti ketemu. Padahal direkturnya ada di kantornya. Hah? Harus ketemu? Pasti ketemu? Nggak mesti. Barangkali apa? Ya, ruangannya masih apa? Tertutup. Nggak mau menerima apa? Paham dong? Ya, nggak harus apa? Nggak ada kata-kata kontradiksi. Sekali lagi ini min babir rad. Kalau ada yang mengatakan katanya Allah di atas langit ketujuh, tapi Isra Mi'raj Rasul nggak ketemu. Bagaimana ini? Bisa. Paham dong? Ini antara makhluk sepikian. Ya, nggak ada apa kontradiksi sama sekali. Betul nggak? Paham yang kita sampaikan? Direktur perusahaan di lantai ketiga misalnya, pegawainya mau menemui. Ada direkturnya di situ. Paham? Tapi nggak bisa ketemu. Banyak apa? Banyak sebab. Paham dong? Mungkin dia lagi istirahat, mungkin dia ada tamu dan sebagainya. Salam satu apa? Dalam satu istilahnya apa namanya? Hah? Nah, satu bangunan nggak ketemu. Paham dong? Walillahil mathal a'la. Allah memiliki apa? Perumpamaan yang lebih tinggi. Rasul mengatakan nurun an-na'rah. Ada cahaya yang menghalangi untuk apa? Melihatnya. Paham dong? Sekali lagi, salah satu dalil al-sunnah Allah fis sama, kejadian apa? Isra wal Mi'raj. Ini hanya apa? Salah satu dalil. Dalil yang lain, ya, kata Ibnu Qayyim, ada lebih dari 2000 dalil. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, itu ijma' as-salaf. Ya, yang menyelisihinya, dia sesat, menyesatkan. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Fadana hatta kana qaba qausain aw adana, dan Allah sudah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sejarah qaba qausaini, dua busur panah atau lebih dekat dari itu. Ya, Allah sekali lagi ya fa'alul lima yurid. Allah dekat dengan Nabi sallallahu di saat itu, namun Allah ya sekali lagi berbuat sesuai dengan kehendaknya. Wa farada alaihi wa ala ummati khamsina salatan fil yaumi wal lailah. Rasul pun diwajibkan oleh Allah dan juga atas umatnya awal kali 50 salat ya, khamsina salat ya, sehari semalam. Fa asyara alaihi Musa inda audati an yarji ila rabbih wa yas'alu takhfif. Ketika Rasul turun ketemu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam mengisyaratkan agar Nabi Muhammad minta untuk diringankan salat tersebut. Falam yazal baina Musa wa rabbih hatta ja'ala Allah khamsan. Sampai berulang-ulang kali hingga Allah pun meringankan, menjadikan hanya 5 waktu salat ya, sehari semalam. Tumanada munadin, kemudian ada seruan, qad amdaitu faridati. Kata Allah, aku sudah ya menetapkan kewajiban ya yang aku wajibkan, wa khaffaftu an ibadi, dan aku telah meringankan atas hamba-hambaku. Intinya sekali lagi Isra wal Mi'raj itu hak ya, sekali lagi wajib kita untuk mengimaninya, dan ini adalah ujian bagi manusia. Apakah mau mengimani kabar berita dari Rasulullah SAW, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang apa? Yang gaib. Ya, makanya orang musyrikin jahiliyah beda dengan orang-orang yang beriman. Ini diantara hikmahnya untuk menguji manusia. Siapa yang beriman kepada al-khabar yang disampaikan oleh Nabi dan mana yang tidak. Ya, ketika selesai Rasul Isra wal Mi'raj pagi harinya, ya dalam
sebagai riwayat ketemu pertama kali dengan Abu Jahal. Ketika diberitahu pertama kali kepada Abu Jahal ya istilahnya bergembira. Bingung mungkin sebagian, kok bisa bergembira? Apa nggak salah Ustaz? Enggak, ya ini liciknya al-musyrikin. Dia dengan kepicikan akalnya ingin menjadikan cerita Nabi tentang Isra wal Mi'raj untuk memprovokasi manusia agar tidak beriman dengan Nabi. Kenapa? Karena cerita Nabi, kata Abu Jahal, nggak masuk akal. Paham dong? Inilah mbahnya kelompok Mu'tazilah, aklaniin, penuhan akal. Yang apa? Nggak mau membenarkan kabar berita dari Nabi, ya sekali lagi, kalau nggak sesuai dengan akalnya, logikanya. Ya makanya guru besarnya ya kelompok penuhan akal Abu Jahal dan iblis. Iblis nggak mau sujud kepada Adam karena apa? Secara logikanya iblis dia lebih apa? Mulia daripada Adam karena dia diciptakan dari apa? Dari api. Logikanya iblis yang diciptakan dari api lebih baik daripada ini. Iblis menolak perintah Allah karena nggak masuk akalnya. Makanya para ulama mengatakan awaluman qasa qiyasan fasidan iblis. Orang yang pertama memakai kias akal logika yang rusak adalah iblis. Ya, dan diantaranya apa? Ini Abu Jahal. Ya, dia tidak mau mengimani Isra wal Mi'raj tadi. Ya, ini kesempatan, fursatun thayyibah. Ya, kata Abu Jahal untuk memprovokasi manusia tidak mengimani Nabi SAW. Namun ketika disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq oleh mereka ingin memprovokasi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bagaimana sahabatmu itu menceritakan dalam semalam bisa apa? Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Sedangkan dulu tentunya nggak ada transportasi udara sebagai secepat yang ada sekarang ini. Dan bahkan lebih dari sampai ke langit yang ketujuh. Menurut akalnya kaum musyrikin jahiliyah tidak masuk akal sama sekali. Ketika mereka memprovokasi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, jangankan untuk mengimani hal seperti yang lebih dari itu, aku pun apa? Mengimaninya. Sampai itulah ya beliau digelar dengan apa? As-Siddiq. Ya, sekali lagi ini ujian bagi umat pada waktu itu. Namun sekali lagi orang yang beriman tidak ada kata-kata akal bertentangan dengan wahyu ilahi ataupun sabda Rasulullah SAW. Makanya mungkin antum masih ingat ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau berkata, "Idza ra'aita al-mutakallim yaqul da'na min kitabillah wa min sunnati Rasulillah wa hatil akal fa'lam annau Abu Jahal." Apabila Anda melihat ahlul kalam, ya para penuhan akal, mereka mengatakan nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis, cukup dengan akal saja, ketahuilah dia itu Abu Jahal. Ya, Abu Jahal kontemporer. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi ahlus sunnah sami'na wa ta'ib. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Taib, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Tadi sudah kita lewati dua pembahasan dalam bab ini. Sekarang tinggal pembahasan yang ketiga. Wa amma dzikrul musannif rahimahullah lirru'ya fil manam fala adri ma'alaqatul manamat wa ru'ya bi usul aqidah inda al hadis. Adapun poin yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah yang berkaitan dengan mimpi ya, ketika tidur, aku kata pensyarah Syekh Muhammad bin Abdurrahman Khumis, aku tidak tahu yaitu secara pastinya apa kaitan antara mimpi ya dengan usul prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Illa kecuali dari beberapa kaitan ini. Yang pertama, idza kana yaqsidu hadisan Nabi SAW, kecuali kalau beliau memaksudkan dengannya sabda Nabi SAW, idza iktaraba zaman lam takat ru'yal muslim takdzib. Apabila dekat dengan kiamat, mimpi orang muslim hampir-hampir tidak berdusta, tidak salah. Wa asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisan. Yang paling benar mimpinya, yang paling jujur ucapannya.
Jadi sekali lagi, ini juga dibahas oleh Imam Harab Al-Kirmani yang ikut kajian kita. Harab Al-Kirmani yang sudah kita khatamkan, akidah Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah, juga dibahas masalah mimpi. Ya, bahwasanya sama dengan tadi, Ahlussunnah cirinya naduru ma'sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah berputar. Di antaranya sunnah menjelaskan tentang adanya apa? Mimpi yang hak dari orang Muslim. Bahkan kalau mau dibahas, banyak adab-adab yang Rasul ajarkan ketika orang itu bermimpi. Entah bermimpi yang baik atau bermimpi yang buruk. Ya, dulu pernah ada kajian kita juga tentang istilahnya adab tidur yang dicantumkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau Fiqh Awal Adhkar. Ya, kajian kita Sabtu pagi. Satu pada subuh itu ada pembahasan fikih doa dan zikir oleh Syekh Abdul Razak. Itu pernah kita bahas panjang adab-adab orang apa yang mimpi baik atau mimpi yang jelek. Intinya Ahlussunnah membenarkan semua sabda Rasul, di antaranya masalah mimpi. Ya, mimpi orang Muslim apalagi di akhir zaman hampir-hampir tidak apa keliru. Cuma ya harus betul-betul dikoreksi lagi. Yang mengaku bermimpi ketemu misalnya Nabi diajari zikir-zikir, wirid-wirid yang baru, ini dusta. Ya, ritual-ritual yang tidak ada dalam hadis yang sahih. Ya, atau bahkan lebih parah, mereka juga apa mengaku langsung bertemu dengan Nabi yaqdatan dalam keadaan apa? Terjaga, tidak dalam keadaan mimpi. Ini sekali lagi manusia-manusia apa tadi? Makhluk halus, makhluk halusinasi. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wa yumkin, ini poin yang kedua. Sekali lagi, Imam Abul Hasan Asy'ari mengatakan tadi mereka mengimani adanya mimpi ketika tidur. Ada beberapa poinnya maksud dari mimpi disebut. Mimpi orang Muslim secara umum itu wajib diimani. Cuma sekali lagi harus apa? Sesuai dengan arahan Nabi SAW, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh apa mengingkari sama sekali. Ya, nggak usah dibahas masalah mimpi. Enggak, mimpi ada takwilnya. Sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf alaihi assalam. Sekali lagi, mimpi wajib disikapi dengan pertengahan, tidak lebay. Sebagaimana alul bidah makhluk halusinasi tadi menambah ritual dalam artian ya mimpi dan seterusnya. Dalilnya mimpi, naudzubillah min dzalik. Yang lain mengingkari. Ahlussunnah pertengahan, menyikapi mimpi sesuai dengan nas yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bisa jadi makna dari ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari tadi, Ahlussunnah mengimani adanya mimpi. Ini poin yang kedua, ini yang harus sedikit hati-hati, harus betul-betul paham yang baik. Wa yumkin an yaksida annahu yajuzu ru'yatul mu'min rabbahu fil manam. Bisa jadi maksudnya orang mukmin itu bisa jadi melihat Rabbnya dalam keadaan bermimpi. Ini dalilnya yang berkaitan khusus dengan Nabi sebetulnya. Dalam Sunan Tirmidzi, ketika subuh, Rasul SAW pernah menunda waktu sholat subuh. Namun bukan berarti sampai di luar waktunya, tidak. Namun nggak seperti biasanya. Para sahabat sudah menunggu beliau mengimami sholat subuh. Namun Rasul tidak datang seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian Rasul menceritakan, Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin. Aku melihat Rabbku, yaitu kata para ulama, ketika bermimpi di malam itu, Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Rabbku dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kata para ulama, bukan melihat zat Allah secara hakikinya, enggak. Namun sekali lagi digambarkan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi dan siapapun belum pernah melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya sekali lagi, Rasul mengatakan dirinya melihat Allah ketika tidur bermimpi. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah mengatakan, Man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafar. Barang siapa mengklaim ada seseorang melihat Allah, dijelaskan oleh para ulama, yaitu dalam keadaan terjaga,
maka dia kafir. Barang siapa mengklaim ada seseorang melihat Allah dalam keadaan terjaga di dunia, maka dia apa? Kafir. Adapun mengaku melihat di dunia dalam keadaan mimpi tadi, Rasul pernah apa? Mengatakannya. Sekali lagi cuma tadi, jangan sampai ya ada yang mengaku melihat dan mengajarkan ajaran-ajaran yang bid'ah, itu jelas tidak benar sama sekali. Makanya tadi Ahlussunnah menyikapi pertengahan sesuai dengan dalil. Rasul mengatakan dirinya melihat Allah dalam mimpinya, sami'na wa sadaqna. Ya, cuma sekali lagi kalau ada yang mengaku-ngaku seperti itu wajib dikoreksi kembali. Jangan sampai ada apa? Tambahan-tambahan ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Kemudian kata beliau, wa amma fil akhirah fayarawna bi absaril fil yaqdha. Adapun di akhirat, maka orang beriman melihat Allah ya dengan mata kepala mereka dalam keadaan terjaga. Makanya dalam beberapa kesempatan kita ketika membahas masalah melihat Allah itu ada beberapa poinnya. Melihat Allah di dunia, melihat Allah di padang mahsyar, dan melihat Allah di surga. Yang merupakan usul Ahlussunnah melihat Allah di surga. Yang menyelisihinya mubtadi'. Adapun melihat Allah di padang mahsyar, apa yang antum dengar? Khilaf antara para ulama. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan semua melihat. Yang kafir, musyrik, munafik, mukmin melihat. Ya, dan ini yang rajih. Yang kedua, orang mukmin dan munafik yang mengaku muslim. Orang kafir tidak. Ya, ada pun yang mengatakan yang ketiga orang mukmin saja. Ya, ini dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa kalau nggak salah jilid yang ke-6 atau yang ke-7. Intinya ini khilaf di antara para ulama Ahlussunnah. Kemudian melihat Allah di dunia ada 2 pembahasannya. Melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga, mustahil. Kafir orang yang mengklaim melihat Allah dalam keadaan terjaga di dunia. Adapun melihat Allah di mimpi tadi, Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Cuma sekali lagi hati-hati dengan yang menambah-nambah. Wa amma man yad'i ru'yatallah fid dunya yakhdha fa huwa minal kadzibin ad-dajjalin. Adapun orang yang mengklaim melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga, maka dia pendusta, dajjalin. Kemarin sudah kita bahas masalah apa? Ya, dajjal. Banyak dajjal-dajjal apa? Yang ya juniornya sudah muncul sekarang ini. Sekali lagi di antaranya mengaku melihat Allah dalam keadaan terjaga. Nah, kama yadda'i katsirun minas sufiyah, seperti yang aku-akui oleh kebanyakan kaum tarekat sufiyah. Kama idda'a dzalika At-Tiftazani Al-Maturidi, seperti yang diklaim oleh tokohnya ya kelompok sufi tadi, At-Tiftazani Al-Maturidi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dan di negeri kita ini luar biasa tumbuh suburnya orang-orang tersebut, ya, nilpun Allah dan seterusnya. Na'udzubillah. Al-khulasa kesimpulannya, yu'minu Ahlussunnah bisu'ali mungkarin wa nakir fil qabr. Ahlussunnah mengimani pertanyaan mungkar wa nakir di kubur, wa yu'minuna bi mirajin Nabi sallam ila samawat wa mara'a khilalahu, dan mengimani Isra Mi'raj yang dijalani oleh Nabi SAW sampai ke langit dan apa yang beliau lihat di kejadian tersebut. Wa yu'minuna birru'ya fil manam. Ahlussunnah mengimani adanya mimpi ketika tidur. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau pulang nggak usah konvoy ya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.